Oke, di video sebelumnya kita sudah eh, membuat sebuah login handler. Di out handler ini kita membuat sebuah function login yang melakukan validasi, namun di sini kita hanya memvalidasi by email saja, belum dengan password. Di video sebelumnya kita akan membahas di video sebelumnya eh, saya mengatakan kita akan membahas JWT untuk video ini. Namun sebelum itu kita buat dulu untuk hashing passwordnya, sehingga nanti di login handler ini yang kita lakukan tidak hanya untuk memvalidasi atau mengecek by email saja atau user, apakah usernya itu ada atau tidak, tetapi yang perlu kita lakukan di sini juga nanti akan mengecek apakah password yang dimasukkan itu sudah benar atau tidak, seperti itu. Baik, langsung saja kita buat di sini. eh, Setelah kita mendapatkan user, kita akan cek email. Di sini kita buat dulu sebuah komen. Kita di sini kasih komen dulu. Check available user. Seperti itu. Kemudian di sini kita cek validation password. Oke, di sini kita passing logic atau sebuah function untuk memvalidasi passwordnya. Jadi kita buat sebuah helpers atau utils. Kita akan buat utils, kemudian di sini password.go. Sebelum kita melakukan pengecekan, karena sebelumnya kalau tidak salah kita membuat sebuah user itu tanpa password ya. Coba kita cek untuk user handler create. Di sini tanpa password, jadi kita tambahkan di sini password, kemudian user password harusnya. Ya, di sini tidak ada untuk user passwordnya, jadi user create request kita tambahkan. Kita tambahkan password string password dan validate. Validate required. Kita cek untuk penggunaan validate kembali. Kita buka di bagian form documentation, ke bagian validation. Kita cek untuk validasi dokumentasinya. Oh, ini sudah ada di sini. Required min 3 maksimal 32. Kita bisa gunakan yang ada di sini. Kita kembali di sini required email. Kita ikutin yang ada di sini email. Kemudian kita buat minimal tanpa minimal, penting format email ya. Kemudian untuk password di sini kita buat selain required ada minimal kita buat 6 karakter. Coba kita cek untuk dokumentasi di sini adakah password. Tidak ada. Baik. Kita kembali ke kode editor. Kita kembali ke user handler. Baik, di sini kita sudah menambahkan password. Hanya saja ini akan, jikalau kita jalankan, dia akan menambahkan sebuah password tetapi belum di hashing. Seperti itu. Kita ganti untuk workspace-nya bagian learning. Baik, kita buat di sini
kalau kita jalankan di sini, kita buat John Doe 3 dengan John 3, kita send, dan di sini kita mendapatkan bahwasannya password itu required. Kita tambahkan di sini secret. Baik, seperti ini kita jalankan dan kita dapatkan adalah passwordnya juga secret, seperti itu. Nah, yang ingin kita lakukan password ini adalah bentuk hashing dan juga tidak ditampilkan di sini untuk responnya. Jadi baik jikalau kita cek get by ID 3, sini kita akan mendapatkan sebuah respon dengan passwordnya juga. Jadi kita perbaiki hal itu. Kita pergi ke response, user response. Ini untuk mengcustom, karena sebelumnya kita mengembalikan data context.json new user, di mana new user ini mengambil dari entity user. Jadi password di sini kita buat seperti ini, dan jangan lupa untuk gom, terus kolomnya kita kasih nama dengan password. Baik, seperti ini. Dan jikalau kita jalankan kembali dan kita hit untuk get by ID, seharusnya untuk password tidak akan ditampilkan. Baik, di sini untuk password tidak ditampilkan. Hanya saja jika dilihat di database, baik di sini ada database users, di sini untuk password bagian belakang, dia masih dengan password realnya, belum dalam bentuk hashing. Jadi oleh karena itu kita akan hashing terlebih dahulu. Untuk melakukan hashing, kita kembali ke bagian utils passwordnya, dan kita buat sebuah function untuk hashing. Katakan di sini function hashing password. Kemudian yang perlu kita terima itu adalah passwordnya. Kemudian password tipenya adalah string. Kemudian nanti kita akan kembalikan sebuah hasil hashingnya, yaitu berupa string. Dan kita tambahkan di sini error. Baik, sudah. Kemudian kita butuh bycrypt. Bycrypt tulisannya seperti ini ya. Bycrypt generate from password. Kita cek di dalamnya dia menerima sebuah byte. Passwordnya dalam bentuk byte, kemudian konstanta integer. Karena password di sini adalah string, maka kita parsing ke dalam byte. Seperti ini. Password ini cost. Mungkin ini kesulitan cost, saya kurang tahu juga sih untuk costnya. Kemudian di sini kita cek dia mengembalikan sebuah byte juga dan juga errornya. Maka kita tulis di sini apa ya? Hash byte, hashed byte, dan error mungkin seperti ini. Kemudian kita kembalikan ya, gimana ya, kita langsung kembalikan saja, return saja, return hashed byte dan si errornya.
tapi di sini kita minta untuk kembalikan sebuah string, maka kita parsing dulu ke dalam sebuah string seperti ini. Atau mungkin bisa kita lakukan seperti ini, if error. Jika error, maka kita akan kembalikan string kosong dengan error, dan di sini if error tidak sama dengan nil. Dan jika tidak sama dengan nil, kita kembalikan string hashed byte, kemudian errornya adalah nil. Oke, seperti ini. Kita kembali ke out handler, dan di sini kita lakukan sebuah, jadi di sini kita tidak assign di sini, melainkan kita lakukan di bawahnya, kita panggil utils hashing password, kemudian kita passing di sini namanya user password. Oh, ini untuk user handler create. Oh ya, benar. Baik, user password kita passing di sini user password. Dia mengembalikan sebuah string dan error, ingat. Kemudian kita kembalikan sini hashed password dan error tentunya. Dan setelah itu kita cek if error tidak sama dengan nil, maka kita log atau kita returnkan. Kita log dulu, mungkin log error, dan kita returnkan di sini sebuah konteks status fiber status internal server error, kemudian tracing JSON fiber map, kita kasih message-nya adalah internal server error. Baik, seperti itu. Kemudian yang kita lakukan, jikalau tidak error, maka kita assign ke dalam new user ini untuk password sama dengan hashed password. Baik, sudah seperti ini. Kita save dan kita jalankan kembali. Setelah itu kita buka Postman-nya. Dan jika kita create sebuah data kembali dengan katakan password secret juga, kita hit send, seharusnya dia akan membuatkan kita sebuah password yang telah di-hashing. Di sini tidak tampil, hanya saja jikalau kita lihat di bagian table, kita refresh, harusnya di sini kita dapatkan sebuah password dengan hashing. Baik, kita sudah berhasil melakukannya. Kemudian yang akan kita lakukan untuk login, kita akan gunakan email ini dengan password secret John 4 ya, John 4 dengan password secret. Jika kita jalankan yang ini, kita akan mendapatkan tokennya secret seperti itu. Kita kembali ke out handler. Harusnya jika sudah dapat, kita akan validasi password di sini. Nanti kita akan buat sebuah utils, katakan cek password ya,
cek password hash. Kemudian yang kita butuhkan adalah si passwordnya, request password, dan hashing. Jadi yang kita ambil dari user password ini kan berupa sebuah hashing ya. Jadi katakan di sini hashed password. Tipe datanya adalah string. Oh benar. Ini yang akan kita buat di functionnya. Kita cut dulu. Di sini akan kita passing, katakan request password. Benar. Kita cek. Iya, di sini request password harusnya. Request password dulu. Login request. Berarti kita ambil dari login request password. Nah, seperti ini. Request passwordnya, kemudian kita cek dari si user password di sini, di mana user password ini adalah hash. Dan kita kembalikan di sini sebuah boolean. Harusnya sih boolean. Oh, tidak di sini tapi nanti akan kita tampung, katakan valid, is valid, dan error, atau is valid saja. Dan nanti kita buat di sini if is valid. Jikalau dia tidak valid, maka kita returnkan sama dengan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat yang di sini. Kita ambil cek password hash. Nah, hash. Kita kembali ke utils password, kita buat di sini sebuah function cek password hash. Yang kita terima adalah password request dan hashed password. Tipe datanya adalah string. Dia akan mengembalikan sebuah boolean. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini. Kita panggil package bcrypt, kemudian di sini ada compare hash and password, di mana dia menerima sebuah byte, hashed password byte dan passwordnya. Jadi di sini mungkin kebalik tapi tidak masalah, karena ini string kita buat ke byte, kemudian hashed password. Kemudian di sini dia juga minta sebuah byte, tipe data byte. Kita buat di sini password, dan dia akan mengembalikan sebuah error. Baik. Kemudian kita cek di sini. Tidak kita cek, tapi langsung kita kembalikan sebagai sebuah boolean. Kita return kan. Jadi errornya apakah sama dengan nil? Jika sama dengan nil, berarti kembaliannya adalah true. Dan jika dia tidak sama, berarti menghasilkan sebuah error. Dan jika menghasilkan sebuah error, ini melakukan pengecekan di sini, maka akan false. Dia akan mengembalikan sebuah false. Seperti itu. Kita copy, kita kembali ke out handler. Oke, di sini sudah. Jika berhasil, maka harusnya dia akan mengembalikan sebuah token secret. Oke, kita jalankan ulang. Dan kita kembali ke Postman. Kita lakukan login. Katakan di sini kita salahkan ya. Secrets ketambahan S. Kemudian kita send. Dan kita akan mendapatkan wrong credential.
Dan jika kita hapus S-nya karena password yang sebenarnya adalah secret, dan jika kita hit send, seharusnya dia mengembalikan sebuah token. Baik, sudah. Oke, kita save dulu. Di sini kita sudah berhasil membuat sebuah hashed password dengan mengembalikan static token. Mungkin biar video ini tidak kepanjangan, maka untuk JWT di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.